Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, sejumlah hal disinggung dalam pidato Presiden Jokowi atau Presiden Joko Widodo di sidang tahunan MPR RI. Perlu adanya pemahaman dalam kiasan kalimat yang diartikan Presiden Joko Widodo. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Selamat siang, Mas Burhan, apa kabar? Siang, Reno, baik. Apa kabar? Baik, Mas Burhan, Presiden Joko Widodo curhat di awal pidatonya. Mulai soal disebut Pak Lurah hingga mengaku sering diejek di media sosial. Dan ini disampaikan di forum resmi, Mas Burhan, di depan para anggota MPR. Bagaimana Anda memaknai curhatan dari Presiden Jokowi ini? Pertama, apa yang disampaikan oleh Presiden yang disebut sebagai curhat politik tadi, itu bukannya tanpa maksud. Jadi Presiden Jokowi menggunakan forum pidato kenegaraan hari ini untuk mengklarifikasi tudingan yang seolah-olah mengesankan, terutama di acara deklarasi 4 partai terhadap Pak Prabowo sebagai presiden di hari Minggu kemarin, itu arsiteknya adalah Pak Jokowi. Jadi dia ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi kemarin itu di luar dari arahan Presiden Jokowi, karena banyak sekali pihak-pihak yang mengatakan tidak mungkin Golkar dan PAN ujuk-ujuk ya mendukung Prabowo jika tidak diperintah oleh Pak Lurah atau nama inisial atau nama alias Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya apakah klarifikasi ini cukup? Nah, tentu saja banyak pihak yang masih meragukan apakah betul Golkar dan PAN mendeklarasikan Pak Prabowo tanpa seizin Pak Lurah minimal. Apalagi kedua partai ini adalah partai pemerintah. Dan saat yang sama, keduanya selalu mengatakan tegak lurus kepada Presiden Jokowi. Jadi lagi-lagi Mas Burhan, Anda melihat ini sebagai klarifikasi dari Presiden Jokowi ya, Mas Burhan, soal tuduhan cawe-cawe di Capres begitu. Betul, dan jangan lupa dengan kehadiran tokoh-tokoh termasuk Ibu Mega, klarifikasi ini penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, terutama PDI Perjuangan yang sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Karena kalau misalnya tidak ada klarifikasi dari Presiden Jokowi, maka semakin tebal persepsi bahwa Presiden Jokowi menganak emaskan Prabowo Subianto. Jadi bagian dari balancing of power, Presiden Jokowi melakukan curhat politik tadi untuk mengklarifikasi tudingan beliau berada di balik deklarasi 4 partai pendukung Pak Prabowo. Tetapi pertanyaannya kan, apakah serta-merta elit politik percaya terhadap statement Presiden Jokowi? Itu kan lain soal. Oke, dan Presiden Jokowi juga mengatakan tadi pemimpin berikutnya harus punya nafas panjang karena ini bukan jalan-jalan sore begitu Mas Burhan. Tapi kita bahas itu lebih jauh sesaat lagi pemirsa. Tetaplah di Metro Siang. Pemirsa, kita langsung kembali berbincang dengan Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, tadi sempat saya singgung di segmen berikutnya bahwa Presiden Joko Widodo dalam pidatonya tadi sempat curhat ya. Ia mengatakan bahwa Presiden berikutnya harus punya nafas panjang karena saat ini kita tidak sedang jalan-jalan sore. Anda melihatnya ini sebuah kode, sebuah sinyal atau sebuah alarm begitu, Mas Burhan, bahwa tantangan Indonesia ke depan lebih berat, tantangannya lebih sulit begitu. Mas Burhan melihatnya seperti apa tadi dengan ucapan yang dikatakan oleh Presiden Jokowi? Ya, jadi Presiden Jokowi ingin memberikan semacam alarming bell bahwa tantangan politik, ekonomi, budaya ke depan itu sangat berat. Dan itu sangat ditentukan bukan hanya dinamika internal di dalam negeri, tetapi juga geopolitik dan peta global. Dan karenanya Presiden Jokowi memberi semacam istilah bahwa kepemimpinan nasional ke depan itu harus mampu menerjemahkan tantangan tadi dalam skema kinerja yang jelas. Jadi ibarat lari itu larinya jangan seperti lari sprint yang 100 meter sudah ngos-ngosan, tapi lari maraton. Nah, kemudian beliau kaitkan dengan topik yang selama ini menjadi favorit Pak Jokowi, yaitu mengenai Indonesia Emas 2045
yang hanya bisa dicapai kalau kita memanfaatkan bonus demografi yang tinggal 13 tahun lagi. Jadi berakhir di 2030 itu petanya itu. Kalau misalnya era bonus demografi itu tidak kita maksimalkan di saat kita punya 68% penduduk yang berusia muda, maka kita akan tua sebelum kaya, istilahnya Mas Hatip Basri. Dan untuk Oke. itu perlu tongkat estafeta kepemimpinan nasional yang betul-betul memahami tantangan ini. Kira-kira itu Reza yang ingin dia sampaikan. Jadi Tapi Mas Burhan pemimpin dengan nasional mengatakan itu harus bahwa betul-betul ya, gimana? dengan mengatakan bahwa pemimpin berikutnya harus punya nafas panjang, Anda melihat ini sebuah kode mengacu pada capres tertentu atau tidak, Mas Burhan? Kalau saya sih tidak menafsirkan terlalu jauh ke arah sana ya, tetapi ini berlaku normatif umum kepada semua calon, baik itu kepada Mas Anies, kepada Mas Ganjar, kepada Pak Prabowo, agar betul-betul menyadari betapa beratnya tantangan ke depan, dan karenanya perlu melihat setiap era kepemimpinan nasional sebagai era keberlanjutan. Tentu ada perubahan, tetapi tidak mulai dari nol. Karena tadi 13 tahun ke depan kita akan menikmati masa demografi, bonus demografi, dan setelah itu orang Indonesia akan semakin menua profil pemilihnya, dan kalau misalnya kita tidak memanfaatkan waktu yang tersisa bagi bonus demografi itu, maka kita tidak akan bisa mencapai Indonesia maju di 2045. Jadi poinnya adalah ke depan ini tantangan makin berat dan karenanya perlu pemimpin nasional yang punya nafas panjang ya menghadapi segala macam tantangan di depan mata yang tidak mudah itu. Ya, baik. Kita akan lihat nanti sebenarnya sosok pemimpin yang punya nafas panjang itu seperti apa ya, Mas Burhan. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi atas penjelasannya sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.